Halo teman-teman, perkenalkan saya Leni Melani dan selamat datang di kelas sosiologi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai relasi antar kelompok dan keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat. Langsung aja yuk, mari belajar. Nah, kita akan membahas tentang keharmonisan sosial. Jadi, sesuatu yang sesuai dengan masyarakat umum seperti keadaan tertib, teratur, aman disebut dengan suatu kehidupan yang penuh dengan harmoni. Harmoni sosial adalah kondisi di mana masyarakat hidup sejalan dengan serasi dan sesuai dengan tujuan masyarakat. Harmoni sosial ini ditandai dengan oleh adanya solidaritas atau kekompakan setiap individunya di dalam masyarakat, di mana setiap individu akan berpartisipasi aktif dalam masyarakatnya, sehingga terciptalah harmoni sosial. Kemudian, solidaritas ini menggambarkan keadaan hubungan antara individu atau kelompok yang berdasarkan pada pesan moral dan kepercayaan yang dianut bersama. Maka, agar harmoni sosial ini terwujud di dalam masyarakat, perlu diterapkannya di tengah-tengah diferensiasi dan stratifikasi sosial. Jadi, kehidupan harmoni ini sangat-sangat dibutuhkan pada masyarakat yang rentan akan konflik, karena dalam masyarakat itu sendiri terdapat perbedaan atau diferensiasi dan ada juga kelas sosial atau stratifikasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konflik di masyarakat. Di Indonesia sendiri, sejarah perkembangan masyarakat menunjukkan bahwa adanya potensi konflik teman-teman. Antara kelompok masyarakat di Indonesia ini cukup besar dikarenakan Indonesia ini memiliki komposisi masyarakatnya yang sangat beragam. Beragam budayanya, beragam suku bangsanya, dan memiliki kekayaan yang sangat besar dan sangat luas. Akhirnya, dengan adanya keberagaman ini, konflik dapat terjadi teman-teman. Nah, di sini bisa jadi penyebab konflik dalam masyarakat ini disebabkan oleh 5 faktor. Faktor yang pertama yaitu harga diri dan kebanggaan kelompok terusik. Biasanya ini terjadi kepada etnis-etnis yang memiliki rasa primordialisme atau etnosentrisme yang tinggi. Sehingga ketika etnis itu sendiri tidak jauh lebih baik daripada etnis lain, mereka akan merasa harga dirinya terusik dan dapat menyebabkan konflik. Faktor yang kedua yaitu perbedaan pendirian. Kita tahu bahwa setiap masyarakat memiliki perbedaan pendirian. Individu pun sangat berbeda setiap orangnya. Akhirnya di sini bisa jadi menimbulkan konflik karena tidak adanya toleransi dan tidak ada lagi pemahaman. Faktor yang ketiga yaitu perbedaan kebudayaan setiap etnis. Tentu saja perbedaan kebudayaan ini bisa jadi rentan terhadap konflik, karena sifat-sifat masyarakat itu sendiri memiliki sifat eksklusivitas terhadap kelompoknya sendiri. Sehingga bila kelompoknya atau etnisnya tersebut tidak memunculkan rasa toleransi atau misalnya berteman dengan etnis lain, akhirnya akan menimbulkan konflik. Faktor yang keempat yaitu berbenturan kepentingan. Setiap orang, setiap kelompok atau setiap etnis pun memiliki kepentingan masing-masing dan berbeda. Akhirnya bila kepentingan yang berbeda dengan kepentingan-kepentingan yang berbeda lainnya, akhirnya akan menimbulkan sebuah konflik. Faktor yang kelima ada perubahan yang terlalu cepat. Nah, perubahan ini bisa jadi terdapat cultural lag, di mana masyarakat merasakan gegar budaya atau kaget ketika ada perubahan yang datang dan mereka tidak dapat menyesuaikan dengan baik pada perubahan itu. Pada akhirnya, dengan masyarakat yang masih memegang teguh dan merasa eksklusif pada kelompoknya akan menimbulkan konflik. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai masyarakat multikultural.
Di tengah potensi konflik yang tadi, maka dibutuhkanlah sebuah usaha untuk membentuk suatu masyarakat yang multikultural. Multikulturalisme ini merupakan bentuk dari masyarakat modern yang anggotanya terdiri atas berbagai golongan, atau suku, atau etnis, ras, agama, dan juga budaya. Dan kehidupan masyarakat multikultural ini bisa selaras dan juga hidupnya harmoni. Karena di sini mereka tidak mengembangkan unsur-unsur yang menjadi konflik nantinya. Nah, multikulturalisme ini tumbuh bukan hanya mengenai keanekaragaman, tetapi juga kesederajatan dan kesetaraan antar perbedaan. Nah, di sini terdapat 3 hal atau 3 konsep yang mendorong perkembangannya pemikiran multikulturalisme menurut Tilaar. Konsep yang pertama yaitu ada hak asasi manusia atau HAM. Masyarakat yang menyadari setiap orang memiliki hak asasi manusia itu sendiri, maka masyarakat akan mengakui dan akan melindungi hak asasi manusia setiap orangnya. Maka disinilah muncul kehidupan yang selaras. Konsep yang kedua yaitu ada globalisasi. Globalisasi itu sendiri tidak dapat memungkiri bahwa masyarakat dituntut untuk menjadi modern. Masyarakat berpikir modern dan menghargai atas perbedaan. Biasanya, masyarakat-masyarakat yang masih berpikir tradisional, mereka akan sulit menerima perubahan dan mereka juga rentan akan konflik, karena mereka tidak memahami perbedaan. Berbeda dengan masyarakat yang global, atau masyarakat yang sudah memahami globalisasi, mereka akan lebih terbuka terhadap perbedaan dan menghargai atas perbedaan itu sendiri. Konsep yang ketiga ada demokratisasi. Nah, di demokratisasi ini terdapat unsur penting yaitu kebebasan dalam berpendapat. Jadi, di sini semua orang dituntut untuk menghargai perbedaan pendapat orang lain atau keberadaan pemikiran orang lain. Dan demokratisasi ini merupakan ciri dari masyarakat multikultural, di mana demokrasi ini mengakui adanya perbedaan-perbedaan setiap kelompok atau orangnya. Kemudian, apa sih manfaat dari masyarakat multikultural ini? Manfaat dari masyarakat multikultural ini yaitu memunculkan penghargaan terhadap budaya lain, sehingga muncullah sikap toleransi, kemudian menjadi benteng terhadap ancaman atau ancaman konflik. Oke teman-teman, tadi udah dijelasin kan materi mengenai relasi antar kelompok dan terciptanya keharmonisan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kita cukupkan sampai sini dulu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Belajar sosiologi, jadi makin tahu mengenai masyarakat. Sampai jumpa, terima kasih.